Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. 1 Raja-Raja 21, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Sesudah itu, terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya, "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Memperbudak diri dalam kejahatan. Saudara, ada orang yang sama-sama mengaku sebagai milik Kristus, namun yang satu hidupnya belajar untuk lurus dan kudus, sebaliknya yang satunya tidak ada bedanya dengan mereka yang bukan milik Kristus, bahkan bisa lebih jahat. Mengapa demikian? Dalam sejarah umat Tuhan, Ahab merupakan salah satu raja yang dikatakan jahat di mata Tuhan. Ia sering mengambil keputusan tidak tepat ketika hatinya berada dalam suasana campur aduk. Salah satunya, ia mengambil kebun anggur Nabot dengan cara yang keji dalam kesepakatannya bersama dengan Isabel, istrinya. Sangat tidak masuk akal, saudara. Bagaimana seorang raja yang memiliki kekuasaan kemudian berkata dalam ayat yang kedua, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku." Dari kebun anggur hendak dijadikan kebun sayur. Seolah Ahab ini bukan seorang raja, saudara ya, kayak seorang petani begitu, yang mau merubah kebun anggur jadi kebun sayur. Seolah Ahab ini juga adalah orang yang miskin harta, padahal sebagai raja tentunya dia lebih segalanya daripada Nabot. Dan ketika mendengar permintaan ini, saudara, Nabot itu rupanya menolak dengan alasan ayat yang ketiga, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Nabot menolak bukan karena benci dengan Ahab. Nabot menolak bukan karena anti dengan Ahab. Nabot menolak bukan juga bisa jadi dia tidak butuh uang. Tetapi Nabot menolak karena Nabot tahu itu adalah tanah pusaka. Dalam bahasa kita adalah itu tanah warisan. Dan memang sesuai dengan firman Tuhan, di dalam Imamat 25 ayat 23 dikatakan, "Tanahmu tidak boleh dijual untuk seterusnya, sebab tanah itu bukan milikmu, melainkan milik Allah." Ada larangan yang jelas di dalam Alkitab untuk tidak memperjualbelikan tanah warisan. Kenapa, saudara? Karena tanah itu adalah pemberian Allah. Tanah itu milik Allah. Dan rupanya Nabot itu memegang firman Tuhan ini dengan teguh. Dan sebagai seorang raja, Ahab pun tentunya tahu akan firman Tuhan ini. Tentunya dia tahu bahwa tanah ini adalah
milik pustaka yang tidak boleh dibeli. Tapi apa yang dilakukannya, saudara? Walaupun dia tahu bahwa tidak boleh memperjualbelikan tanah pusaka, namun dia justru membunuh Nabot dalam pemufakatan yang keji dengan fitnah yang dilontarkan kepadanya. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini, suruhlah 2 orang jahat duduk menghadapnya, ini menghadap Nabot, dan menuduh Nabot bahwa ia telah mengutuk Allah dan raja. Jelas, saudara, dipanggil 2 orang jahat untuk menuduh, untuk memfitnah bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Lalu bawalah dia keluar kota dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Bukan hanya merampas dengan cara yang jahat, saudara, yaitu dengan memfitnah, yaitu dengan menuduh, bahkan memakai alasan agama, mengutuk Allah dan raja, tetapi juga telah menyebabkan umat Tuhan jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara, saya yakin bahwa ada banyak orang itu yang tidak tahu bahwa yang terjadi ini itu adalah sebuah konspirasi, saudara. Orang mikirnya bahwa memang benar-benar Nabot itu telah mengutuk Allah dan raja. Padahal itu adalah sebuah fitnahan untuk merampas kebun anggurnya. Ngeri enggak, saudara? Membuat orang lain jatuh dalam dosa, membuat orang lain terjerembab di dalam dosa. Apa yang membuat Ahab itu bisa sedemikian jahatnya dan tidak ada takut-takutnya, saudara? Bukan hanya membuat dirinya berdosa, tetapi juga membuat orang lain berdosa. Sebagai raja pimpinan, membuat bangsanya, orang yang dipimpinnya, juga jatuh dalam dosa. Apa yang membuatnya demikian? Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tahu apa yang benar, tahu yang dikatakan firman, tetapi memilih untuk memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat. Ini yang menjadi persoalan. Ahab memilih untuk diperbudak kejahatan. Hari ini, saudara, kita mungkin tidak merampas tanah orang. Kita mungkin tidak merampas kebun anggur orang. Kita mungkin tidak merampas barang orang. Kita mungkin tidak merampas rumah orang. Tetapi ketika kita menuduh orang, ketika kita memfitnah orang, ketika kita memberikan kesimpulan yang salah tentang orang, sehingga orang lain berpikir buruk tentang orang tersebut, sesungguhnya kita sedang merampas hidupnya, kita merampas masa depannya, kita merampas kehidupannya, dan itu membuat orang lain jatuh dalam dosa. Seperti Ahab memakai pengadilan agama zaman itu dengan menuduh Nabot untuk memuaskan apa yang menjadi keinginannya. Orang yang diperbudak oleh kejahatan, saudara, apapun akan dilakukan, apapun akan ditabrak-tabrak, bahkan sekalipun bertentangan dengan firman Tuhan, asalkan apa yang menjadi keinginannya, yang menjadi tujuannya, yang menjadi kemauannya itu terpenuhi. Karena itu, saudara, mari kita bukan menjadi orang yang diperbudak oleh kejahatan, tapi mari kita menjadi orang yang dipakai oleh kebenaran. Membuat orang itu justru makin kenal Tuhan, membuat orang itu makin hidup lurus, membuat orang itu makin hidup kudus. Bukan membuat orang lain jatuh di dalam dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami hari ini firman-Mu
mengingatkan kepada kami bahwa apa yang dialami Ahab, memperbudak dirinya dalam kejahatan dengan mengambil milik orang lain dengan cara-cara yang jahat, asalkan apa yang menjadi keinginannya terpenuhi, itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan ini sesama umat. Memang mungkin kami tidak merampas tanah orang, kami tidak merampas barang orang, kami tidak merampas rumah orang. Tetapi ketika kami menuduh orang, memfitnah, memberikan kesimpulan yang salah seperti yang sengaja dilakukan oleh Ahab, maka sesungguhnya kami sedang merampas masa depan orang itu, merampas kehidupannya, membuat orang lain jatuh dalam dosa, dan sesungguhnya itu jahat di mata Tuhan. Karena itu tolonglah kami dan ampunilah kami jikalau mungkin kami masih diperbudak oleh kejahatan. Apapun kami halalkan, sepanjang apa yang menjadi keinginan kami terpenuhi, bahkan sekalipun itu firman Tuhan, akan kami tabrak. Ampuni kami Tuhan, dan ajarlah kami, tolonglah kami, supaya kami bukan diperbudak oleh kejahatan, karena di dalam Yesus kami sudah dilepaskan dari kuasa dosa. Kami sudah dilepaskan dari perbudakan dosa. Karena itu biarlah hidup kami dipakai untuk memberitakan kebenaran, membuat orang makin hidup benar, membuat orang makin hidup lurus dan kudus di hadapan-Mu. Secara khusus hari ini berdoa untuk dua keluarga kami, untuk C. Farida Setiawan dan Mbak Lisda Terik yang berulang tahun hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan di dalam iman, biarlah hatinya adalah hati yang terus setia kepadamu dan melekat kepadamu. Biarlah kedua orang ini Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, membawa orang untuk makin dekat dengan Tuhan. Mbak Lisda juga yang sedang merawat putrinya Ocha yang baru pulih dari sakit, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepadanya. Biarlah kiranya Ocha pun bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Biarlah keluarga ini, dua keluarga ini Tuhan sertai, menjadi keluarga yang menghadirkan sorga, menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi sesama, membawa orang makin mengenal Tuhan dan mengenal Injil-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk C. Farida Setiawan dan Mbak Lisda Terik. Teruslah setia dengan perjanjian. Tuhan memberkati.